Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini 29 Jumadats Tsaniyah, jadi 1444 Hijriah, di atau bertepatan 22 Januari 2023. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, ya, bisabab seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Antum. Ya, gara-gara ada bencana, alhamdulillah Cianjur ini banyak dikunjungi para ustaz-ustaz, Masya Allah. Ya, kita ingin melihat antum seperti ya al-bunyan, ya seperti bangunan, ya al-mu'min kal mu'min, ya yaitu al-mu'min lil mu'min kal bunyan, ya yasuddu ba'dum ba'dha. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, ya seperti bangunan ini nih, ya yasuddu ba'dum ba'dha, itu artinya saling menguatkan satu sama lainnya. Nah itulah ya, kita sebagai orang mukmin satu dengan yang lainnya harus saling menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Alhamdulillah kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, ya, kesempatan yang barangkali sebagian kita ada yang lupa lalu kemudian diingatkan kembali. Nah, anak-anak sekalian di sini, ya, sebelumnya ya kami ini dari MBA, namanya Markas Bersama As-Sunnah. Sudah terjalin MBA ini sejak gempa di Lombok waktu itu, ya, gempa di Lombok 2018. Sebenarnya dari 2017 erupsi Gunung Agung, ya, kemudian terus beruntun. Alhamdulillah kita punya anggota ada lebih sekarang dari 100-an lembaga. Ya, konsep kami, ya, yaitu banyak mencari kawan. Ya, antum juga seperti itu, nanti banyak mencari teman. Karena kalau kita banyak teman, banyak kawan kita, insya Allah hidup itu akan ringan. Hidup itu akan gampang saja. Ada masalah, insya Allah ya bisa ditanggung bersama, nggak sendiri-sendiri. Nah, teman-teman sekalian, ya, anak-anak sekalian dulu. Nah, antum sekarang, ya, di Ma'had ini, ya, Ma'had An-Um ini, mudah-mudahan jadi sentral nanti, insya Allah. Ya, karena dulu Ustadz juga sama seperti ya Ustadz Fuad antumnya. Nah, sama dulu kita merintis Ma'had dari kecil juga, alhamdulillah. Sekarang lulusan dari kami ini sudah mengabdi di beberapa daerah di Indonesia. Jadi awalnya hanya berapa gelintir saja, tapi sekarang mulai dikenal yang namanya Ma'had. Insya Allah, ya, insya Allah melahirkan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat. Nah, sedikit barangkali ini nasihat, ya, dari hadis yang ambil dari Sahih Muslim, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, ya, al-mu'minu al-qawi, mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, khairu wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif, yaitu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Ya, jadi mukmin yang kuat, ya, kuat, ya, jiwanya nih, otaknya nih, ya, iman dan takwanya di sini.
kuat juga kemudian ya fisiknya, ini ya kuat fisiknya, itu lebih Allah cintai ya daripada mukmin yang lemah. Dulu ya Rasulullah SAW berdakwah itu di sekitar beliau itu anak-anak muda yang kuat, yang tangguh. Ya, anak-anak muda yang kuat, yang tangguh. Dari awal ya beliau berdakwah, ada adik sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kuat juga akidahnya. Beliau ikut terus bersama Rasulullah SAW. Ya, kemana Rasulullah SAW dia ikut. Sehingga beliau tidak terpengaruh dengan lingkungan. Dia menyembah berhala. Makanya kenapa beliau mendapat julukan Karamallahu wajahu. Allah memuliakan wajahnya. Karena tidak terpengaruh dengan lingkungan yang rusak. Itu Ali bin Abi Thalib. Hingga beliau pun di samping adik sepupu dijadikan mantu oleh Rasulullah SAW. Dan beliau adalah juga ya sahabat yang cerdas, yang kuat, yang tangguh, yang sabar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini sehingga beliau layak untuk jadi mantu Rasulullah SAW, jadi khalifah yang keempat. Ya karena beliau adalah pemuda. Kayak antum. Ya mudah-mudahan seperti itu antum. Kemudian ada Zaid bin Harithah. Ya. Tadinya ya Zaid bin Harithah ini sebagai budak. Ya. Sebagai budak. Lalu kemudian diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Diangkat anak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW senang dengan ini. Zaid bin Harithah. Ya. Dan ketika bapak aslinya, bapak kandungnya datang, Rasulullah SAW bersedih itu mau berpisah dengan Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah disuruh pilih, kamu mau ikut bapakmu silakan kamu ikut. Kalau kamu mau ikut aku silakan. Tapi apa Zaid bin Harithah dah mengenal nih ayah angkatnya, ya dekatnya, milih dengan Rasulullah SAW. Sehingga beliau pun terbina di rumah Rasulullah SAW, menjadi pemuda yang kuat, menjadi pemuda yang kuat. Dan banyak lagi sahabat-sahabat ya yang muda-muda yang masih kanak-kanak, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Rasulullah SAW wafat umur 63 tahun, Ibnu Abbas umur 13 tahun. Nah, jadi Ibnu Abbas ini ya tidur sering bersama Rasulullah SAW. Ya karena Ibnu Abbas adik sepupu sekaligus keponakan. Ya keponakan. Ya karena dari ibunya Ibnu Abbas Lubabah. Ummu Lubabah ini kakak daripada istri Rasulullah SAW namanya Maimunah. Sehingga Ibnu Abbas ini sering tidur di rumah bibinya. Tapi ini takdir Allah SWT. Karena apa, dulu tidak ada gadget, tidak ada kamera, direkam ada. Yang ada itu manusia. Semua yang di sekitar Rasulullah SAW ini manusia-manusia jenius, yang rajin, yang kuat hafalannya. Sehingga seluruh apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, baik ucapannya, perbuatannya, apa yang kemudian Rasulullah SAW lakukan itu terekam. Ya, terekam semuanya. Nah inilah yang kemudian ya Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallah. Ya, lebih dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi kulli khair, di seluruh bidang. Wallahu a'lam. Ini satu sekarang tidak ngerti nih antum besok jadi apa. Yang penting punya basic agama.
harus kuat, bahasa Arabnya kuat. Ya, kalau bisa bahasa Inggrisnya nanti. Bahasa Arab adalah bahasa agama. Agama kita bahasa Al-Quran, hadis ini semuanya dari bahasa Arab. Antum kalau yang mampu bahasa Arab, insya Allah sudah jendela satu terbuka. Antum tinggal mau kemana saja. Ya, karena bahasa itu adalah jendelanya. Ya, jendelanya dunia ini. Antum mau kemana saja. Antum duduk di mana saja, buka kitab, insya Allah dari masa lalu maupun masa akan datang itu ada di dalam agama kita ini. Ini kelebihan agama kita. Ya, dan semuanya ya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, pernah sekali waktu Salman Al-Farisi ini orang Persia. Ya, jalan-jalan tuh ketemu sama orang Yahudi yang sempit itu. Orang Yahudi ini setengah mengejek. Ma'allamakum nabiyukum. Ya. Ente ini kok jadi, maksudnya kayak kita kalau bahasa kita ini sekarang mana? Ente kok ikut Muhammad? Memangnya apa yang diajarkan oleh nabimu itu? Apa jawab Salman Al-Farisi? Salman ini mantan orang kaya ya, anak muda yang berapa kali pindah agama, dari agama Majusi, kemudian Nasrani, ya, kemudian masuk Islam. Ya, karena memang ya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini memang luar biasa, pemuda yang rajin, yang cerdas, yang tawadhu. Dijawab oleh Salman Al-Farisi, dia allamana kulla syai' hatta al-hira'ah. Nabi kami itu mengajarkan segala sesuatunya. Dan anak-anak sekalian, segala sesuatunya itu ada. Sampai cara buang hajat pun diajar. Masuk kamar kecil tuh, Rasulullah SAW mengajarkannya, ada etikanya. Ada etikanya. Masuk pakai kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan doa. Ya. Kemudian jangan lama-lama di kamar mandi, di WC. Ya, segera selesai hajat cepat. Apalagi di pondok nih. Lama-lama banyak teman yang ngantri. Ya kan? Ya, ada orang suka kebiasaan mandi lama di rumahnya, di pondok juga mandi lama-lama. Nanti akhirnya kebelet temennya. Kalau sudah kebelet nanti, wah ini bahaya nih. Ya. Nah ini, sampai seperti itu diajarkan. Ya, nah itu bangganya Salman. Nah inilah makanya apa? Antum semua ini belajar segala sesuatunya. Terserah antum mau cita-cita jadi apa. Ana punya murid, ya alhamdulillah. Ya, sekarang ada yang di Inggris S2 ya. Kalau yang di Madinah alhamdulillah sekarang sudah 19. Sekarang ada yang S3. Ya, ngambil usul fiqh ada. Ya, jadi semuanya kita motivasi sebenarnya. Ya, yang baru ini S2 di Inggris, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, bahkan ada yang di Jepang. Ada yang di Jepang. Ana coba berpesan sama murid-murid anak, dan antum sebagai juga murid anak. Iya, fondasi, ya, itu fondasi itu. Kalau di kita ini adalah agama. Yang penting antum kuat, kokoh. Antum berdoa sekarang nih. Berdoa ini. Antum sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum masa-masa muda ini. Ini doa-doa yang dikabulkan oleh Allah. Enggak ada kata mustahil. Enggak ada. Ya. Ya, tidak ada kata-kata tidak bisa. Enggak boleh dalam pikiran kita nih. Kamu kenapa? Aduh, maaf Ustaz. Ana enggak bisa, Ustaz. Tidak boleh itu. Semua harus bisa. Ya, semua harus bisa. Hatta bahasa Arab. Hatta bahasa Arab. Oh, bahasa Arab itu. Antum tahu orang gila di Saudi itu bisa bahasa Arab. Orang Inggris, ya, orang Inggris itu bisa bahasa Inggris. Orang gila di Inggris.
Ini kita. Jadi syaratnya bahasa apa? Syaratnya bahasa. Syaratnya orang bisa bahasa apa? Satu syaratnya punya mulut. Ini enggak? Antum satu syaratnya orang bisa ini punya mulut. Ada Syekh Abdullah Subaiti namanya. Ya Abdullah Subaiti. Ya hafizahullah. Hafizahullah. Beliau itu punya anak kecil umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Jadi anaknya udah ada yang besar-besar. Banyak anaknya, kalau nggak salah 9 anaknya. Anak itu 9 anaknya. Salah satu di antaranya anaknya yang masih kecil. Ya. Waktu itu beliau baru pertama kali ditugaskan ke Indonesia ngajar di Libya. Ngajar di Libya Jakarta. Syekh Abdullah Subaiti ini. Beliau cerita. Ya, beliau cerita beberapa kali ke Bali. Beliau cerita. Allah katanya. Ya, anak-anak itu lebih cepat bisa bahasa. Anak punya anak katanya. Ya, dari Saudi bahasa Arab. Sampai di Indonesia hanya hitungan 1 pekan. Dibawa sama pembantu anak bisa bahasa Indonesia. Bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal anak itu cuma 3 tahun. Jadi sekarang di rumah itu katanya yang jadi penerjemah katanya. Terus ditanya itu anak-anak umur 3 tahun. Jadi kita ngomong katanya bahasa Arab ini sama putri anak katanya. Mau ngasih tahu pembantu katanya. Kasih tahu gini, dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Artinya apa teman-teman sekalian? Bahasa itu tergantung antum semua. Nanti antum bisa tadi alhamdulillah ya. Anda dengar sudah mulai dibiasakan dengan bahasa Arab. Antum tinggal ngikutinya terus. Nggak boleh pokoknya di kepala kita ini. Ustadz, bahasa Arab itu susah. Jadi susah. Tapi kalau kita di kepala kita ini, Ustadz, bahasa Arab itu mudah. Insya Allah jadi saya harus bisa. Terus, insya Allah antum akan bisa. Insya Allah seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ihris alama yang ya. Oleh karena itu, gunakan waktu ini terhadap seluruh yang bermanfaat. Ya. Karena sekalian kemarin Ustadz ketemu dengan teman-teman antum yang dari pesantren Hidayatul Najah. Dari Hidayatul Najah yang juga sekarang lagi ngabdi tugas di sini. Yang mungkin hari ini atau besok mereka sudah balik lagi. Sudah hampir 3 pekan atau. Anda bilang sama mereka, ini anak ini mirip kayak kalian semua. Dulu seumur kalian kelas 3 SMA nggak pernah kita tugas di Kalimantan Timur di Samarinda. Ya di Samarinda. Pelosok-pelosok. Dulu Kalimantan masih orang suku-suku asli sana, suku Dayak. Masih asli kita masuk. Alhamdulillah ada ya saudara-saudara kita yang Muslim sana. Jadi kita masuk ke situ. Dan kita ngajar baca. Yang kemudian apa juga teman-teman ini anak kita ini. Nah bilang sama teman-teman antumnya nih, ini semua ini adalah pelajaran. Ya pelajaran. Mohon maaf ini nanti antum kadang-kadang, aduh di pesantren kita ini masih banyak yang belum diberesin. Masa kemudian kita beresin? Ya demi Allah teman-teman sekalian. Sebenarnya yang namanya kurikulum itu bukan yang hanya ada di dalam kitab itu, tapi seluruh kegiatan yang ada di dalam pondok ini itu adalah kurikulum. Seluruh kegiatan yang ada di dalam pondok ini
adalah kurikulum dari bangun tidur sampai mau tidur, dari urusan belajar, ya, kemudian makan dan minum dan semuanya gitu. Kemudian urusan kerja, bakti barangkali di sini, itu adalah bagian dari kita. Antum sekarang ini ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang langsung nyata-nyata kita disuruh ya menghadapi masalah, mencari solusi. Itu dengan apa? Dengan cara bekerja sama. Sama. Ini jangan, mohon maaf ini kita ini maaf ini nih, karena anak sering sekali nemuin santri sama mahasiswa sering sekali banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Semua itu jalani aja. Ya. Jangan banyak mengeluh. Khawatir, naudzubillah min dzalik. Kata Allah dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi ma dzakaran. Aku ini menurut persangkaan hambaku saat dia mengingat aku. Kalau hambaku banyak mengeluh, ya keluhan saya. Kalau hambaku mengatakan bahwasanya saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Terus ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat. Seperti itu. Tapi lihatlah Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi panutan kita. Memangnya antum kira, ya anak-anak sekalian, ketika Rasulullah SAW menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hidup enak-enak, antum baca sejarah. Rasulullah SAW hidup dengan susah payah. Ketika belum jadi Rasul, semua masyarakat kafir Quraisy cinta kepada Rasulullah SAW. Belum diangkat. Karena apa? Beliau ini ahli bisnis. Orang baik. Ini orang baik beliau. Sampai mendapat gelar julukan Al-Amin. Tapi begitu Rasulullah SAW diangkat oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya, yaitu orang yang memperbaiki, bukan yang dia orang baik, tapi orang yang memperbaiki. Nah inilah mulai ujian ini, yaitu apa? Semua masyarakat di sekitarnya benci kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, diboikot, tidak boleh jual makanan dengan Rasulullah SAW. Semua sama pengikutnya. Sehingga Rasulullah SAW makan daun-daun. Which is why Rasulullah SAW ya lagi sholat, ya ditaruh kotoran unta di kepala. Itu ujiannya. Itu ujian Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangat berat sekali. Sampai puncaknya, sampai kemudian diusir. Ya, para sahabat waktu itu pernah hijrah, ya, ke Romawi, kemudian ke Habasyah, hijrah ke sana. Para sahabat. Rasulullah SAW apakah kemudian putus asa? Enggak. Malah Rasulullah SAW berangkat dakwah ke Taif, ke Bani Thaqif, ya, dengan Zaid bin Harisah. Enggak ada orang, sahabat sudah pada hijrah semua. Ya ikut berangkat. Apa kemudian Rasulullah SAW nganggur, duduk kemudian mengeluh? Enggak. Dakwah itu jalan kaki. Antum nanti yang pernah, nanti mudah-mudahan antum semuanya doakan pernah nanti ke Mekah dan Madinah, mudah-mudahan nanti insyaallah. Ya, supaya antum tahu tuh, itu jaraknya aja naik bis saja itu paling cepat tuh 1 jam lebih. Menanjak ke Taif itu. Dari Mekah itu terus. Nah kalau antum udah ke sana baru tahu betapa beratnya dakwah Rasulullah SAW, betapa berat ujian. Tapi pernahkah Rasulullah SAW kita dengar mengeluh? Tidak pernah. Para sahabat pernah dengar mengeluh? Tidak pernah. Nggak ada. Nah ini antum ini ya harus kuat di situ.
Ya, ihris ala ma yanfa'u. Antum jadikan seluruh ini sekarang ini fasilitasnya. Antum ikut semua, rapikan. Yang insya Allah ya itu menjadi jariah antum. Jangan kemudian santai-santaian, tidur-tiduran, nganggur. Ayo belajar, kita bagaimana kita membangun sama-sama. Ya. Jadi kemudian mohon maaf ini juga sering mengeluh. Ada satu lagi orang sering lari dari masalah. Aduh, ya di pesantren saya lagi kadang ada masalah. Mau lari dari masalah, nggak akan kemudian dia keluar dari masalah. Kita pindah pun dari satu pondok ke pondok yang lainnya. Itu pun nanti pasti akan ada masalah. Bahkan masalah ini bukan tambah ringan, tambah berat. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah kemudian masalahnya selesai? Enggak. Malah justru tambah berat masalah. Ya, malah justru tambah berat masalahnya. Tapi apa? Rasulullah SAW kemudian terus memotivasi para sahabatnya untuk terus bertahan dan bertahan. Ya, berjuang seperti itu. Nah ini anak-anak sekalian, ihris ala ma yanfa'u. Ya, gunakan waktu ini yaitu terhadap sesuatu yang bermanfaat. Imam Syafi'i rahimahullah ketika memberikan penjelasan wal asri, ya, wal asri. Jadi kenapa Allah berfirman dengan kata-kata al-asr? Kenapa tidak menggunakan wal wakti? Padahal waktu juga bahasa Arab, tapi menggunakan kalimat wal asri. Ternyata satu kata ini, ya Allah bersumpah dengan nama makhluk itu boleh Allah. Ya tujuannya, yang dalam ilmu tafsir disebut tujuannya agar kita memperhatikan apa yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa maknanya di sini? Perhatikan waktu kalian. Waktu kalian itu seperti waktu asar. Waktu asar ini sebentar lagi nih. Jadi dari bangun tidur, kemudian aktivitas kita, ya satu harian sampai di penghujung waktu, ya waktu asar. Ini sudah tinggal lagi sedikit saja waktu istirahat. Semua kita harus punya ya anggapan waktu kita ini semua di waktu asar. Di waktu asar. Karena kita tidak tahu ya kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu. Jadi kita gunakan waktu ini. Ya. Kemudian juga maknanya kata Imam Syafi'i ini ya Masya Allah ahli hikmah. Ya, beliau mengatakan al-waktu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibaratnya pedang. Ya, ibaratnya pedang. Kalau engkau tidak menggunakan dengan baik pedang ini, engkau akan jadi penggal. Artinya apa teman-teman sekalian? Anak-anak sekalian, kalau seandainya sehari ini kalian tidak ada yang menggunakan waktu itu, maka apa? Hilang waktu, tidak akan pernah kembali. Nih, antum nih sekarang masanya belajar banyak yang menggunakan waktu itu. Makanya kemudian ya makna yang lain ya apa asar itu artinya ya apa asar itu yaitu juga maknanya ya yaitu bahasa lainnya al-asar ini juga asir itu artinya sari buah itu sesuatu yang diperas. Jadi kata Allah dalam satu kata ini, perhatikan waktu kalian. Ya, waktu kalian itu ibaratnya seperti waktu asar. Kalau tidak kalian gunakan,
maka kalian yang akan dipenggal. Oleh sebab itu peras keringat kalian, tidak boleh santai, tidak boleh santai. Makanya ayat berikutnya apa Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Apa kata Imam Syafi'i itu? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan 113 surah, hanya satu surah sudah cukup. Nah, ini seperti dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya. Cukup sudah. Nah ini ya. Nah ini teman-teman sekalian, Allah. Oleh karena itu nasihat anak kepada antum semua, gunakan waktu kita sebaik mungkin. Insya Allah doa-doa antum sekarang ini, kalau antum minta kepada Allah, Allah akan beri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga antum semua. Demikian barangkali kurang lebih yang minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.